Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamualaikum Indonesia dalam Hot Issue. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Media doa Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Kembali pendengar di program Assalamualaikum Indonesia. Dan kali ini sesi kita adalah sesi hot issue ya, di mana Anda nanti bisa juga bergabung bersama kami. Line phone 7651818 atau 081226170777. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Oke, pendengar, untuk pagi hari ini edisi 12 November 2020 ini, tema yang kita angkat adalah masih terkait dengan apa yang kita bicarakan kemarin ya. Mungkin nanti angle-nya, sudut pandangnya adalah beda terkait kepulangan Habib Rizik Syihab. Jadi tema kita hari ini adalah Habib Rizik pulang, laporan kasus dihidupkan. Pendengar, politikus PDIP Henry Yosodiningrat siang ini berarti ya, atau kemarin ini dijadwalkan mendatangi Polda Metro Jaya, dan dia berencana menanyakan soal laporan dirinya kepada pimpinan FPI Habib Rizik Syihab tentang dugaan pencemaran nama baik ya. Betul ya, pencemaran nama baik ya. Jadi Henry pada waktu dihubungi itu menegaskan kedatangannya dihubungi para wartawan itu menegaskan bahwa kedatangannya itu untuk meminta polisi kembali melanjutkan penyelidikan laporan kasusnya dengan terlapor Habib Rizik Syihab. Untuk diketahui pendengar, Henry Yosodiningrat sendiri pada 2017 melaporkan Habib Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya, dan ia melaporkan satu akun Facebook dan satu akun Instagram. Dalam dua akun itu terdapat fotonya disertai kata-kata yang menyebabkan dia adalah politikus berhaluan Partai Komunis Indonesia (PKI). Henry juga dituduh Henry juga dituduh memusuhi umat Islam karena berhaluan komunis. Henry menganggap tuduhan itu adalah fitnah yang sangat keji. Dia tak berpikir dua kali untuk melaporkan fitnah itu kepada polisi demi kehormatan. Dan ia tidak menuduh siapapun meski dalam akun Instagram itu menggunakan nama Rizik Syihab. Dan ia pun meminta kepolisian menelusuri siapa di balik dua akun itu. Nah, pendengar, sebelumnya pada tahun yang sama, Henry juga telah sempat mendatangi Mabes Polri dan Polda Metro Jaya untuk meminta Habib Rizik Syihab ditangkap. Desakan tersebut didasari banyaknya laporan polisi kepada Rizik saat itu. Sebulan setelah laporan itu, Habib Rizik pergi meninggalkan Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh sampai menetap di Arab Saudi hingga 3,5 tahun. Dan kini Henry berniat menanyakan kembali laporannya tersebut agar ditindaklanjuti oleh kepolisian. Tim kuasa hukum Habib Rizik, Damai Hari Lubis, mempertanyakan tujuan Henry Yosodiningrat melaporkan status Rizik ke polisi. Ia minta agar laporannya itu dicabut, gitu ya. Sekali lagi, tim kuasa hukum Habib Rizik, Damai Hari Lubis, mempertanyakan tujuan Henry Yosodiningrat melaporkan Rizik itu ke polisi, dan ia minta agar laporannya dicabut. Menurutnya, Henry hanya fokus terhadap subjek hukum terlapor, namun tidak fokus terhadap materi laporan. Damai menegaskan bahwa Habib Rizik Syihab tidak memiliki akun FB dan Instagram, sehingga ia pun tidak mengetahui apa tujuan inti Henry melaporkan kliennya itu. Nah, pendengar, apa komentar Anda terkait dengan hal ini gitu ya? Silakan saya undang Anda di line phone 765 1818 atau juga di 081226170777. Di program Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan pagi hari ini ya, dengan tema kita adalah Habib Rizik begitu. Nah, Ustaz Habib Rizik yang kemudian tema persisnya adalah Habib Rizik pulang, kasus
berbagai macam kasus gitu ya. Laporan kasus dihidupkan kembali. Salah satunya ini tadi politikus PDIP Henry Yosodiningrat yang kemudian melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Pagi ini nanti juga kita akan mencoba menghubungi narasumber kita. Narasumber kita adalah Dr. Muhammad Taufik SHMH. Dia adalah lawyer, doktor ilmu hukum dari Universitas 11 Maret Surakarta ya. Kita nanti akan berbincang dengan beliau terkait dengan tema yang kita angkat di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelumnya saya ingin mendengar komentar Anda. Ayo kita bareng-bareng berkomentar terkait dengan hal ini. Habib Rizik Syihab pulang, berbagai macam kasus dihidupkan. Nah, silakan di 7651818 Anda ingin live, dan juga 081226170777 untuk Anda ingin memberikan satu opini dan pendapat Anda terkait dengan tema yang kita angkat untuk kesempatan pagi hari ini. Pendengar, ini apa ini ya? Oh, request kuat saat Binawi Wakos. Baik pendengar, silakan kembali di 7651818 saya dengan Anda untuk berbincang terkait dengan tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini ya. Kalau nanti mudah-mudahan nanti saya bisa menghubungi beliau Dr. Muhammad Taufik SH ini di jam 8.10 ya. Dan nanti kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Oke pendengar, jadi seperti itu ya. Dan sekarang saya ingin menyimak komentar-komentar Anda pendengar di 7651818 juga di 081226170777. Sekali lagi, politikus PDIP Henry Yosodiningrat mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta agar laporannya atas pimpinan FPI Habib Rizik Syihab ditindaklanjuti. Henry mengatakan tidak ada alasan bagi polisi untuk tidak menuntaskan kasus tersebut. Dan Henry sendiri membuat laporan ke Polda Metro Jaya perihal dugaan tindak pencemaran nama baik yang dilakukan Habib Rizik pada 2017, dan saat itu pemimpin FPI ini menuding Henry sebagai politikus berhaluan komunis gitu ya. Oke, jadi kayak gitu pendengar, dan kita juga mencoba untuk menghubungi narasumber kita. Ada narasumber kita untuk pagi ini adalah Dr. Muhammad Taufik SHMH. Nampaknya sudah terhubung di line phone nih. Coba kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Pak Taufik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Full Arif dari RDS FM Solo. Alhamdulillah bisa ketemu lagi nih. Ketemu lagi nih Mas Saiful. Iya, lama nggak ketemu ini. Masalahnya sudah nggak ada acara-acara di luar lagi, ini lama masalahnya. Iya, betul. Iya. Ini Pak Taufik, pagi ini kita berdiskusi dengan para pendengar terkait dengan tema kita itu Habib Rizik pulang, laporan kasus dihidupkan kan begitu. Jadi ada beberapa orang, salah satunya itu ada politikus PDIP Henry Yosodiningrat yang pada kemarin itu kan mendatangi Polda Metro Jaya untuk kemudian laporannya pada 2017 akan diangkat kembali kan gitu. Nah ini menurut Pak Taufik gimana nih Pak Taufik? Ya, satu, saya bicara dari aspek politik dulu. Apa yang dilakukan Henry ini bagian dari manuver politik ya, atau politekling lah. Karena apa yang dilakukan Henry, mau dia bilang itu pribadi, dia kan terikat dengan itu organisasinya, dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Jadi apapun yang dia lakukan itu sisi keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan, bahwa dia bergerak itu juga dalam rangka politis, mempengaruhi opini publik, dalam rangka mempengaruhi proses hukum kepada Habib Rizik Syihab. Tapi kemudian kalau kita lihat dari aspek hukum, apa yang dilakukan oleh Henry Yosodiningrat itu tidak punya legal standing. Kenapa? Hukum itu berbicara tentang IT, tentang pencemaran nama baik, itu harus ada dua unsur. Unsur yang pertama itu dia adalah orang yang dirugikan dari statement atau pernyataan orang lain tersebut, ya. Kemudian yang kedua, bahwa sifat dari delik penghinaan itu di pasal 27
ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik nomor 19 tahun 2016 ya. Itu jenus atau dalam bahasa hukum itu jenus, dalam bahasa Indonesia itu kelompoknya adalah delik aduan. Nah, pertanyaannya ketika saya tadi di alasan kedua bertanya tentang legal standing, kedudukan hukumnya sebagai apa? Kalau dia tidak berada pada yang dirugikan, artinya begini, ketika saya dituduh menghina si A, maka yang boleh membuat pengaduan ke polisi itu si A, bukan orang awam yang tidak tahu menahu menafsirkan seperti itu, karena dia bukan hukum gitu loh. Ya. Kalau masalah ini Pak Taufik, ini kan orang legal standing, ini orang yang dirugikan, dan Yoso dinilai merasa dirugikan karena nama baiknya dicemarkan dengan dituduh PKI yang buktinya itu adalah akun Facebook yang atas namanya juga Habib Rizik katanya, menganggap dia orang PKI begitu. Ini tidak bisa dianggap sebagai legal standing? Ya, saya pikir nggak pernah itu Habib Rizik menunjuk orang per orang, apalagi Henry Yoso itu kan di hadapan Habib Rizik bukan siapa-siapa. Dia nobody dia. Dia itu nobody, dia itu bukan somebody. Karena setahu saya Habib Rizik itu menunjuk itu kepada kelompok atau golongan. Jadi perlu dipertanyakan Henry Yoso sebagai apa kapasitasnya. Setahu saya juga mengikuti Habib Rizik bukan seperti itu. Lantas yang kedua, materinya ketika kita sekarang bicara pada substansi atau isi atau materinya, itu kan bersumbernya dari Instagram kalau tidak salah. Nah, itu pun juga bukan IG-nya Habib Rizik. Kalau saya ngomong kemudian di-share, disebarkan itu, maka yang disebut melakukan perbuatan hukum itu orang yang menyebarkan, bukan saya, begitu loh. Jadi orang yang melaporkan dan membuat akun Facebook dan Instagram itu maksudnya? Betul, itu yang disebut legal standing itu di situ. Kalau itu di akun saya, kemudian akun pun ada dua di dalam bahasa hukum. Satu yang masuk kategori private, yang kedua masuk kategori public. Maka ada settingan di Facebook itu, kan ditulis satu gambar bumi, berarti itu publish, dan yang satu orang tiga begitu, itu berarti private yang bisa komunikasi dengan sesama temannya yang berteman. Dan itu para ahli hukum, termasuk ahli IT, ya, ahli informasi dan transaksi elektronik, itu sepakat, itu namanya private community. Artinya apa? Komunitas yang privat. Sama juga, sama saya sama dengan panjenengan, TikTok itu di WhatsApp, kemudian membicarakan tentang negara, membicarakan orang lain, nggak bisa saya dianggap menghina, karena yang tahu cuman saya dengan Anda, gitu loh. Itu deskripsinya begitu. Kalau seperti itu nanti dijadikan masalah, semua orang yang di rumah punya anggota keluarga besar bikin akun Facebook bersama atau bikin WhatsApp grup, bisa masuk penjara dong. Lalu ya? di mana letak privasinya? Konyol lah gitu ya. Jadi bolehlah orang numpang tenar, tetapi tidak semua orang itu sebodoh Anda gitu loh ya. Anda boleh bodoh-bodoh loh, tapi orang lain nggak sebodoh Anda. Emang mau dibodohin terus laporan polisi nangkep nggak juga sih ya. Lagian secara pribadi saya pernah berhadapan dengan Henry Yoso itu 2 kali. Waktu itu menangani Laskar Jihad, saya sebagai anggota TPM, tim pengacara Muslim di Surabaya. Saya meng-KO dia kita keluarkan dari ruang sidang karena masuk sidang bawa pistol. Henry itu terkenal dekat sama polisi, kemana-mana bawa pistol. Oh, bisa gitu kita ya? Kerjain. Setahu saya sebagai orang awam bahwa di ruang sidang ini itu tidak boleh membawa senjata tajam atau senjata api. Saya lihat di salah satu timnya polisi itu ada pengacara Henry, kita sebut, dia keluar gitu, malu gitu ngeluarin 2 pistolnya itu ya. Dan akhirnya pra-peradilan kita waktu itu penangkapan Ustadz Jakfar Umar Talib almarhum dimenangkan, artinya Ustadz dibebaskan karena nangkapnya cuma pakai, waktu itu kan informasi elektronik belum secanggih sekarang, jadi ngirim penangkapannya itu pakai faksimil gitu loh. Jadinya itu oleh hakim diterima eksepsi kita keberatan begitu ya. Oke, ini ada banyak kasus ya, tercatat ada 8 kasus yang masih bisa dilanjutkan katanya karena belum ada SP3. Kalau kemarin sudah ada 2 yang di SP3 itu. Nah, ini ada sekian banyak kasus itu. Apakah ini nanti masih bisa diangkat lagi dengan kepulangan Ustadz Habib Rizik ini?
Ya, menurut saya aspek berhentinya sebuah kasus itu dua. Satu, tersangkanya atau pelakunya meninggal dunia. Yang kedua, perkara itu sudah kadaluarsa. Bagaimana rumusan kadaluarsa itu? Kalau peristiwa yang dilaporkan itu sudah lebih dari ancaman hukuman. Ancaman hukuman. Jadi kalau sebuah perkara ancaman hukuman 4 tahun, kalau orang itu sudah pergi 6 tahun, maka orang itu nggak bisa dihukum karena dianggap kadaluarsa. Nah, terhadap Ustadz Habib Rizik Syihab ini kan memang ada perkara-perkara di mana itu dilaporkan 2017. Nah, persoalannya begini, perkara itu di tingkat apa dulu? Kalau tingkat penyelidikan, hukum acara Indonesia itu kan proses pemberkasannya mengenal dua, satu penyelidikan, yang dua penyidikan. Penyelidikan itu belum ada tersangka, belum ada saksi, masih klarifikasi. Sifatnya pun namanya undangan, boleh datang, boleh enggak. Nah, yang kedua adalah penyidikan itu sudah ada saksi, sudah tersangka. Menurut saya itu terlalu awal, terlalu dini atau prematur kalau menyebut bahwa kasusnya itu dilanjutkan bisa atau tidak. Kalau dijawab secara norma itu boleh, bisa itu. Tapi kan polisi juga nggak bodoh-bodoh amat. Lagi pula semua orang juga menyaksikan tanggal 10 itu di dalam sejarah tokoh politik Indonesia maupun tokoh non politik, bahkan mungkin di Asia nggak ada orang yang dijemput sampai 3 juta manusia, itu belum pernah ada. Di Asia sekalipun Ayatullah Khomeini pun tidak ada masanya yang menjemput sebanyak 3 juta itu ketika pulang dari pengasingannya di Perancis tahun 79. Begitu pendapat saya. Ya. Kalau menurut Pak Taufik sendiri, arti kepulangan Habib Rizik ini seperti apa, Pak? Ya, menurut saya dua hal yang saya catat. Satu, itu menunjukkan bahwa Habib Rizik itu adalah tokoh, ya. Tokoh. Yang kedua, menjawab semua asumsi, menjawab semua tendensi politik bahwa radikal dan sebagainya. Dia cinta tanah air, buktinya dia pulang ke tanah airnya dan gegap gempita disambut. Jadi prediksinya itu prediksi yang konyol, prediksi yang salah. Jadi dua hal itu. Satu, dia negarawan. Yang kedua, dia adalah orang yang cinta negaranya. Kalau nggak cinta negaranya ngapain, kan lebih enak hidup di negara asing, apa-apanya mudah, betul kan? Nggak ada becek, nggak ada kumuh dan sebagainya. Tapi beliau kan tidak, beliau pulang. Bahkan yang beliau lakukan pertama kali adalah menikahkan anaknya itu. Itu kan sesuatu yang menunjukkan dia itu cinta tanah air gitu, ya. Jadi nggak bisa dibantah dengan kalimat saya cinta tanah air itu. Kalau dituduh anti Pancasila, dia intoleran, kemudian dia potensi desintegrasi, itu asumsi-asumsi konyol yang tidak didukung oleh ilmu pengetahuan. Begitu. Walaupun banyak orang yang berseberangan dengan beliau menyatakan bahwa dulu di 2017 meninggalkan Indonesia dengan pada saat banyak kasus yang kemudian menjerat beliau begitu. Artinya banyak orang melaporkan ke kepolisian begitu, dan kemudian meninggalkan Indonesia 3,5 tahun dengan alasan umroh kan begitu. Banyak orang yang berseberangan menyampaikan ini hanya ini aja, meninggalkan kasus saja, menghindari kasus-kasus itu. Ini menurut Pak Taufik gimana nih? Oh, bagus. Itu pertanyaan bagus, saya jawab singkat saja. Di Australia itu tempat surga bagi orang Indonesia dalam tanda petik yang disebut pelarian. Ada Dr. UKSW Ariel Haryanto, ya. Ada almarhum Arif Budiman. Bahkan kalau ingat, Wamenkumham kita, Wakil Menteri Hukum kita, Profesor Dr. Denny Indrayana juga pernah jadi guide, pernah jadi supir di sana. Menurut saya itu sah-sah saja orang bepergian karena hukum kita belum normal, hukum kita belum bagus, hukum kita berpihak pada penguasa sama pengusaha. Enggak, artinya ketika 2017 artinya ketika 2017 tahu ketika banyak kasus yang menjerat beliau itu, kemudian beliau tidak berangkat ke sana pun bisa jadi beliau dipenjarakan begitu ya Pak Taufik ya? Iya, semua sekarang apa salahnya Gus Nur itu apa? Gus Nur itu orang NU, dia mengkritik NU ya, dan yang kritik lembaganya, dia tidak mencaci maki orang per orang, tapi nyatanya dia juga tetap dipenjarakan. Salahnya orang-orang kami apa? Koalisi Aksi Membela Indonesia itu apa salahnya? Dia bikin WhatsApp grup, dia bikin ini itu, masa ditangkap ya dengan tuduhannya serem-serem begitu ya. Jadi itu sah-sah saja. Saya pun sebagai seorang advokat, ketika ada klien saya itu diperiksa polisi, saya lihat dulu
Kalau panggilannya undangan, saya bilang nggak usah datang. Ini nggak punya konsekuensi hukum. Namanya masih penyelidikan. Kalau sudah penyidikan pun kita akan ngomong dulu kepada polisi atas dasar apa seseorang ini dipanggil, baik sebagai saksi maupun tersangka. Begitu, itu sah-sah saja di dalam hukum. Yang lebih konyol lagi kan orang jadi DPO tapi dikawal sama polisi, sama pejabat tinggi, Kejaksaan Agung. Nggak usah Artinya ngomong yang macam-macam dah, itu faktual dan tidak bisa dibantah, kasusnya sudah bergulir. Ya, artinya bisa saja kita menyampaikan pada waktu itu Ustadz Habib Rizik meninggalkan Indonesia karena memang kondisi hukum di negeri ini belum bisa diharapkan begitu ya Pak Taufik ya. ya exactly, betul itu 100% betul ya. Nah, untuk ini nanti selepas sampai di tanah air nanti. Jadi berbagai macam kasus sudah berada ingin menghampiri beliau kembali. Nah, apa yang harus dilakukan sebenarnya ya? Ya, saya pikir tim hukumnya itu kan tim hukum yang bagus ya. Ada kawan saya itu ada kawan saya di sana dari tim pengacara Muslim, Munarman, mantan direktur YLBHI. Saya pikir dia sudah long experience ya di dalam penegakan pidana. Kemudian yang kedua, banyak tokoh-tokoh yang berada di belakang beliau, termasuk salah satunya mantan ketua Mahkamah Konstitusi, tapi bukan Mahfud loh ya, salah loh ya, jangan ditafsirkan ya. Prof. Jimli Asli Tiki itu pendapatnya sama. Itu kesalahan negara memperlakukan Habib Rizik. Menurut saya Habib Rizik ini sekarang sudah tidak dibendung. Mau pakai duit berapapun menandingi aktivitas pendukungnya beliau itu nonsen. Ya, harus pakai uang triliunan, menggerakkan 3 juta itu tidak cukup ratusan miliar. Betul apa betul? Iya. Nggak cukup ya, 3 juta orang itu butuh uang triliunan, negara udah nggak punya. Tanggal 9 kemarin kita dihadiahi resesi. Tanggal 8 kita dihadiahi jalan tol naik. Itu baca itu, jalan tol naik loh. Jangan kira nggak naik. Solo Sragen itu sekarang 40.000. Mahalnya minta ampun itu. Lebih murah naik bus ya. Jadi menurut saya itu akan diantisipasi dengan cara kalau saya menyarankan satu hal saja. Yang benar adalah rekonsiliasi. Karena Habib Rizik itu orang Indonesia, orang yang cinta Pancasila. Disertasi beliau saja tentang Pancasila. Jadi terus yang kedua, upaya hukum yang paling baik itu nangkepi koruptor-koruptor yang belandang ke Singapura di depan mata kita. 30 menit dari jengkal tanah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu lebih penting daripada ngurusin Habib Rizik. Menurut saya begitu. Terus yang ketiga, apa sikap kita sebagai sesama Muslim ya? Innamal mu'minuna ikhwah, sesama mukmin itu kan bersaudara. Ya, kita bahu membahu ya. Saya pun menyiapkan diri begitu. Kalau beliau nanti diperiksa, saya menyiapkan diri baik sebagai advokat maupun sebagai ahli hukum IT ya. Kebetulan saya kan menulis buku tentang IT itu, undang-undang ITE bukan undang-undang subversi. Saya siap dan saya pikir semuanya warga negara Indonesia itu kalau saya jawab tegas itu wasting time, wasting money, buang-buang waktu, buang-buang duit, nggak ada manfaatnya ngurusin Habib Rizik Syihab. Lebih bagus ngurusin duit-duit yang di Singapura diparkir, bikin tower, bikin apartemen, bikin jalan, itu yang lebih penting. Tapi barangkali Rizik menganggap ini merongrong kekuasaan dan jabatan mereka, barangkali kan seperti itu, Pak. Ya, tapi sebenarnya yang merongrong menyebabkan ekonomi hancur itu bukan Habib Rizik. Kenapa? Kalau misalnya harapannya adalah rekonsiliasi, Pak Ustadz Habib Rizik kemarin sudah menyampaikan, oke lah rekonsiliasi, tapi ada syarat dan ketentuannya berlaku, yakni tidak ada terjadi kezaliman dan rezim kemudian tidak menzalimi masyarakat, kan begitu, tidak menzalimi rakyat. Ini artinya sebagai sebuah ini sebenarnya tantangan juga untuk pemerintah, mau nggak rekonsiliasi tapi dengan syarat itu, kan intinya kayak gitu sebenarnya. Ya. Sebenarnya ini bukan hal baru yang disampaikan Habib Rizik. Presiden yang paling demokratis, bapak demokrasi itu bukan Bung Karno, tapi adalah Habibie. Habibie melahirkan Undang-Undang 998 tentang unjuk rasa, itu karya Habibie. Kemudian Habibie membebaskan ratusan tahanan politik, termasuk Sanana Gusmao, dia Indah Fitrasari, kemudian dia juga membebaskan orang-orang yang sekarang ada di PDIP, itu karya Habibie itu. Habibie bisa. Habibie juga hidup di abad milenial. Nonsen lah. Dan Habibie menurunkan dolar dari 16.000 jadi 9.000. Itu faktual ya, tidak bisa diingkari.
Jadi nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini kecuali sikap-sikap kesombongan kita, sikap-sikap tinggi hati kita itu yang menyebabkan kita tidak mungkin merasa orang yang kalah. Karena kita sekarang kalau masih tinggi hati, masih sombong ya kita selalu merasa hidup itu harus menang. Dan kenyataannya sudah amburadul. Yang menyebabkan kita bertahan sekarang ini ekonominya sudah menjadi ekonomi subsisten. Orang bekerja untuk menghidupi dirinya, bukan negara, bukan perusahaan. Itu statement saya. Oke, pada saatnya nanti, kalau misalnya ini berandai-andai ya, kalau misalnya nanti ada salah satu kasus dari sekian kasus itu kemudian menjerat beliau Ustadz Habib Rizik, dan kemudian rakyat kan, saya yakin sekian kan yang menjemput saja sampai jutaan, ada banyak orang yang kemudian tidak sepakat, tidak setuju dengan itu, akan marah dan sebagainya. Apakah people power itu bisa menghalangi itu? Nah, itu satu pertanyaan bagus. Sebelum sampai ke sana, saya meyakini seyakin-yakinnya negara tidak punya keberanian sekarang untuk menangkap Habib Rizik. Faktualnya, perintah atasan dengan bawahan lain. Lihat nggak videonya? Videonya itu petugas bandara dengan senyum, bukan arogan, malah membackup, mengawal Habib Rizik Syihab keluar. Pertama itu. Yang kedua, Kepala Perum Angkasa Pura II itu Persero menyebutkan kerusakan itu bukan buah kesengajaan, apalagi anarki. Itu karena saking banyaknya orang dan beberapa kursi itu tidak muat. Itu sudah dijawab dan kita tidak akan minta ganti rugi kepada FPI. Jadi berbeda dengan yang diumum. Dari faktual itu masyarakat sudah tahu. Yang ketiga, ini yang tidak boleh disepelekan. Ada sebagian polisi dan tentara di tingkat bawah itu simpatisan beliau karena muslimnya, karena pengikatan sebagai sesama mukmin tadi itu nggak bisa dikesampingkan. Saya yakin pemerintah sekarang berpikir 13 kali kalau mau menetapkan tersangka, apalagi menahan Habib Rizik Syihab. Tapi kasusnya begini Pak Taufik. Persoalannya sekarang begini, kemarin ada yang viral itu, ada seorang tentara yang di dalam mobil tentara itu menyampaikan bahwa ahlan wa sahlan Habibana Habib Rizik, tapi pada kenyataannya sekarang beritanya, infonya sekarang dipecat dari tentara katanya. Dia cuma di sel ya. Kalau tentara itu kan selnya 14 hari, 21 hari. Dia kena disiplin 14 hari. Nanti 14 hari dia dikeluarkan. Itu sama juga Dandim Palu yang karena istrinya dulu mendukung 02, suaminya kemudian dipenjarakan, ya. Tidak apa-apa, itu justru tidak mungkin. Saya ini anak tentara, melahirkan seorang kopral itu, satu kopral itu butuh uang, bukan sogokan ya, butuh uang untuk mendidik itu sekitar 300 juta. Jadi tidak mungkin dicopot nanti. Tidak mungkin. Itu ngomongnya kemarin itu yang bilang 31 tentara yang nyerbu di Sukabumi itu katanya mau dipecat, nggak ada. Apa berani melawan bawah dipecat? Kalau kasus kalau kasus Bobby yang kemarin, tentara Bobby kemarin itu, saya mengira tidak akan berani memecat dia. Kalau kasus-kasusnya kriminal itu saya yakin dipecat. Tapi kalau kasus kenakalan, ya tentara memang dididik nakal kok. Tentara itu dididik berantem. Kalau nggak punya musuh ya dia mesti berantem, gitu loh. Ya. Itu kan kemarin kesalahannya hanya cuma mengucapkan ahlan wa sahlan untuk Habibana. Tidak mungkin dipecat. Saya berani mengatakan tidak mungkin dipecat. Dia hanya melanggar kode etik. KUH militernya dia tidak kena. Yang kena itu kalau tentara nyelundupkan senjata, nitipin senjata ke saya, tentara bisa kena, gitu loh. Oke. Baik. Ini terakhir ini. Yang ingin Panjenengan sampaikan untuk masyarakat kita, karena memang ada semangat tadi di dalamnya yang jenengan mengatakan ada satu jaminan mungkin ya, pokoknya nggak mungkin berani pemerintah menangkap yang namanya Habib Rizik ini kan begitu. Ini satu kelegaan tersendiri, tapi tentunya was-was juga ketika nanti ditangkap kayak apa. Kita mesti ada kekuatan masyarakat yang begitu kuat. Yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat rakyat Indonesia, silakan. Satu, masyarakat itu masyarakat juga realistis, negara itu juga realistis. Bahwa kedatangan Habib Rizik dengan tentara sekian banyak itu kan faktualnya tidak bisa menghentikan. Artinya tentara itu tidak dibekali gebukan, tidak dibekali senjata api, dan tentara akhirnya juga mereda. Itu menandakan sudah negara itu sudah berubah sikap di kalangan elit. Kedua, masyarakat harus lihat seorang gubernur berani mendatangi Habib Rizik Syihab, betul apa tidak? Yang ketiga, gubernur didampingi Pangdam Jaya Maijen Dudung datangi Polda Metro Jaya minta anak-anak SMP, SMA dan mahasiswa yang ditahan peristiwa Omnibus Law dibebaskan. Itu menandakan sudah ada perubahan. Dan Anies juga tetap jadi gubernur. Pangdam juga tidak dicopot. Jadi masyarakat, pesan
pesan saya satu, jangan shock light, jangan suka terkejut. Masyarakat harus bersiap-siap. Yang kedua, masyarakat jangan percaya pada hoax, tanya sama ahlinya. Itu saja pesan saya, ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Taufik SMA, Sama-sama. lawyer, dokter ilmu hukum dari Universitas 11 Maret Surakarta. Insya Allah lain hari bisa berbincang lebih banyak lagi Pak ya. Nanti minta rekamannya Oke. dalam bentuk voice record biar saya share ke akun saya, nggih, matur Baik. nuwun. Ini Salam juga untuk semua RDS. Iya, Jangan iya, iya. putus asa, Allah pasti memberi jalan, kan begitu. Oke, ini juga kita live-kan melalui Facebook kita insya Allah. Baik, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum. Sami-sami, salam warahmatullahi. Iya, pendengar. Itu tadi sudah bersama kita Dr. Muhammad Taufik SHMH. Beliau adalah lawyer, dokter ilmu hukum dari Universitas 11 Maret Surakarta, advokat ya. Dan ada kabar yang menarik juga, gembira juga ketika tidak mungkin nanti pemerintah akan berani untuk mencekal beliau untuk kemudian ini ya menangkap beliau. Insya Allah nggak berani gitu, nggak akan terjadi katanya. Baik, ke telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Darwiyah, silakan Ibu Darwiyah, terkait dengan Habib Rizik pulang, kasus dihidupkan kembali, silakan. Pertama saya ucapkan syukron barakallahu fikum wa ahlikum pada Pak Taufik yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita rasa khawatirnya itu lambat-lambat hilang. Jadi kita bisa merasa kuat gitu loh berarti. Dan saya selanjutnya kepada Pak Taufik umpama nanti suatu saat dibutuhkan. Saya tadi sudah baca ya Allah mudah-mudahan Pak Taufik jadi timnya pembela Pak Arif, ternyata dia sudah menyatakan siap. Nah ini saya alhamdulillah sekali. Dan kemudian memang semuanya itu qadarullah yang terjadi, dan yang penting kita monggo saling berdoa, banyak istighfar untuk izul Islam wal muslimin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Darwiyah ya. Jadi sama ya dalam pikiran kita bahwa ada setangkup harap gitu. Kayak lagu aja, setangkup harap terkait dengan sekian banyak kasus yang kemudian dilontarkan kepada atau ditujukan kepada Ustadz Habib Rizik ini, kemudian nanti mentah di pinggir jalan, enggak di jalan sih, di pinggir jalan aja gitu ya, sampai kemudian tidak jadi dikasuskan. Sama seperti ketika Yosodiningrat ini kemudian melaporkan kembali atau mengunjungi Polda Metro Jaya untuk kemudian menyambangi Polda Metro Jaya untuk kemudian menyampaikan agar kasus yang dulu pernah diajukan si Yosodiningrat ini ke Polda Metro Jaya untuk kemudian diangkat kembali karena Habib Rizik sudah pulang ke Indonesia, katanya begitu dia. Ini kasus tentang pencemaran nama baik. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya 2017 melaporkan yang kemudian Habib Rizik ke Saudi dan ini tidak diangkat kasus itu. Sekarang ketika pulang ini Yosodiningrat kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk kemudian agar supaya kasusnya dihidupkan kembali. Nah, walaupun kemudian kuasa hukum Ustadz Habib Rizik menyampaikan harus dicabut itu gitu kan. Dan itu aslinya cuma ada satu akun Facebook gitu yang ada di situ ada gambarnya yang menyampaikan bahwa Yosodiningrat adalah PKI, yang di situ katanya yang menyampaikan adalah Ustadz Habib Rizik. Dan itu kalau menurut keterangan dari Pak Taufik tadi sebenarnya ini tidak bisa dijadikan delik aduan gitu kan, nggak ada legal standingnya kan gitu. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, banyak hal yang ya dipertanyakan gitu ya, kok bisa ya, kok begini, kok begitu dan sebagainya. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita, tapi sebelumnya kita simak dulu yang berikut ini. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio dakwah syariah, satu suara untuk dunia.